Semua dari kita itu bisa melakukan sebuah kesalahan. Kaidahnya. Kemudian di antara orang bersalah terbagi dua. Yang melakukan kesalahan dengan kesombongannya, nggak bisa dia nasihati. Urusannya dengan iblis dia. Yang kedua adalah orang melakukan kesalahan, ada dua lagi macam, terbagi dua. Melakukan kesalahan, dia tidak dengan sengaja atau dengan sengaja. Kalau melakukan kesalahan dengan sengaja, yang perlu dibenahi adalah kesadarannya. Yang perlu dibenahi adalah hatinya. Kenapa dia melakukan kesalahan dengan sengaja? Ada melakukan kesalahan tidak sengaja. Nah, ini yang banyak dari kita. Kalau melakukan kesalahan dengan sengaja, ya tobat, sadar, selesai. Diingatkan. Selagi tidak dengan kesombongan, mudah diingatkan. Tapi ada orang yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja. Ini yang banyak. Nah, ini mungkin akan kita kembangkan, melakukan kesalahan tidak sengaja. Ini husnudzan kita kepada hamba Allah dimanapun mereka berada. Orang yang membuat lagu itu, kita itu begini, kadang kita itu pengennya orang itu nggak salah, itu salah. Jadi kalau melihat kesalahan orang langsung dihabis, loh memang kita ini selama ini bergaul dengan siapa? Dengan manusia, bukan dengan malaikat kok. Kita ini kadang-kadang masuk kutub ekstrim. Semua orang kalau salah langsung dihabis, jeder. Wah, dianggap nggak punya kebaikan sama sekali. Ini juga salah. Ekstrim yang lain lagi adalah salah sudah dibela, sudah salah dibela. Ini juga nggak benar nih, dua kutub yang salah ini. Melihat orang salah, nggak memilah-milah, nggak bisa. Pokoknya salah begini dong, sudah habisin. Kadang di media, di ekspos ini, lu kok merendahkan orang? Memang kita ini selama ini dengan siapa? Dengan manusia bisa salah. Kita pun yang ngomong punya salah banyak kok. Sisi lain, sudah salah dibela. Ini semuanya nggak benar dua model manusia ini. Maka ayo menjadi orang adil di sini. Jika ada orang bersalah, ya, itu adalah kalau memang atas dasar ketidaksengajaan, kita kembalikan kepada Allah, semoga dia mendapatkan kebaikan dalam niatnya. Jangan langsung habis jeder. Mungkin niatnya baik, kita tidak tahu itu. Nah, berkenaan dengan kisah lagu tentang Siti Aisyah itu, nah ini kita masih husnudzon. Semoga yang membuat lagu itu niat baik. Memang di sana ada provokasi, ada hamba-hamba yang mencoba merendahkan Sayyidah Aisyah yang tidak pernah rendahkan, dimuliakan oleh Allah. Ada sekelompok orang semacam itu. Lalu muncul lagu-lagu tentang Siti Aisyah. Satu sisi mungkin niatnya baik. Nah, ini kita kembalikan pada niatnya. Insya Allah, dan ini husnul yang menyusun syair tentang Siti Aisyah itu sampai dilakukan itu, insya Allah saya tidak kenal. Insya Allah niatnya baik untuk mengangkat tentang Siti Aisyah, agar orang mensuri teladan Siti Aisyah. Dari sisi ini sesuai dengan niatnya adalah baik. Akan tapi kita semua manusia, kadang kita melakukan kebaikan, kadang dibarengi dengan kesalahan. Tinggal kita tegur kesalahannya saja, beres. Siapa yang tidak pernah bersalah? Siapa yang sempurna dalam melakukan? Kita melakukan sholat kadang ada salahnya, takbirnya kurang begini ada. Kita melakukan zakat ada kurang ini. Ada kekurangan itu wajar. Hanya yang penting adalah yaitu kita sadar kalau kurang, yuk kita benahi. Maka berkenaan tentang kisah syair Siti Aisyah yang disandungkan itu, kalau benar syair yang itu yang dilakukan itu, maka kita husnudzon, semoga yang membuat syair mendapatkan pahala besar dari Allah karena niatnya baik dia. Adapun ada kekurangan di dalam syairnya, ya itu adalah sifat manusiawi, sudah kemanusiaan, sudah manusiawi. Ada kekurangannya, tinggal yuk kita sempurnakan. Tidak perlu kita menghujat orang semacam ini, nggak ada. Dia niatnya baik, menghadirkan kisah Siti Aisyah yang baik. Hanya kalau ada kekurangannya, mari ayo kita benahi bersama. Dan semoga yang membuat atau yang menyenandungkan mendengar suara ini lalu mencoba mengubah liriknya. Baik, jadi seperti itu. Jangan langsung kita habisin seolah-olah nggak punya kebaikan sama sekali. Ini ada hal-hal yang baik, menjadi orang kenal Siti Aisyah, rindu untuk kenal Siti Aisyah dan sebagainya. Mungkin ini dari sisi kebaikannya. Cuman kalau ada kesalahannya, ayo kita benahi bersama. Pokoknya gini deh, kalau orang jangan merasa benar gak ada salahnya, itu sudah salah kita. Atau menganggap orang harus benar terus gak bakal salah, ini juga salah. Kalau ada kesalahannya bagaimana? Nah, ini berkenaan tentang syair-syair Siti Aisyah itu, kita akan kembali kepada kaidah. Bagaimana? Ini pertanyaan besar.
Apakah diperkenankan kita menyifati istri-istri baginda Nabi dengan sifat-sifat jasadiyah, jasadnya? Ulama memberikan rambu-rambu di sini. Sayyidat Aisyah, Sayyidah Khadijah Kubra dan yang lain adalah ummahatul mu'minin. Kami yakin Anda rindu syafaat Rasulullah. Kami yakin Anda semua adalah orang yang ingin mulia bersama Rasulullah. Dan termasuk membuat syair itu insya Allah tidak terlintas di hatinya untuk merendahkan istri Rasulullah. Cuman kalau ternyata ada syair yang perlu dibenahi, ayo kita benahi bersama. Mungkin ada pakar ahli dalam buat syair, dirubah syairnya. Ini kaidah di dalam membicarakan jasad Nabi. Kalau jasad secara umum adalah sah. Misalnya apa ya? Tidak mengarah kepada sifat-sifat yang spesial. Karena itu adalah ibu kita. Coba, kita dengan ibu sendiri, adik sendiri, kakak sendiri, laki-laki. Anda laki-laki, normal, sehat pikiran, sehat hati, nggak mungkin bisa membayangkan atau menceritakan tentang sifat-sifat sisik detail tentang adik perempuannya atau ibundanya. Mohon maaf, tentang bibir, tentang ini, nggak bisa. Nggak bisa. Khusus mahramnya itu nggak bisa. Kecuali sudah hatinya rusak karena nonton yang enggak tonton ini, sampai naudzubillah, sampai ada orang melakukan kehinaan dengan saudaranya sendiri. Ini berbeda. Tapi normal, sehat, punya kemuliaan, nggak bisa. Menceritakan tentang detail fisik ibundanya bagaimana, yang bakal didengar oleh orang, sementara wanita akan dijaga, ditutup. Menyebut tentang fisik yang sangat pribadi kepada orang lain, dan orang itu bisa saja laki-laki membayangkan, oh ibundamu, nggak bisa, nggak punya adab. Makanya para ulama mengatakan bahasanya kalau bicara tentang mensifati jasadnya istri-istri Nabi, jangan, tidak boleh dilakukan. Itu ibunda kita, ummahatul mu'minin. Ummahatul mu'minin. Jadi jangan sampai kita menyifati sifat-sifat jasad yang semua orang akan membayangkan tentang ininya ini. Bahkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan jasad, mari kita tepes itu ibunda kita. Ibunda kita itu Sayyidat Aisyah. Bahkan wanita-wanita mulia seperti Sayyidat Fatimah Zahra, kita tepis, kita buang. Kalau ada pikiran-pikiran tentang bayangkan tentang ini. Adapun penyebutan Nabi tentang Humaira, banyak riwayat tentang Humaira, ada riwayat palsu, tapi ada juga hadis yang benar tentang Humaira. Waktu itu tentang baginda Nabi di saat ada orang Habasyah, dakhalal Habasyah yal'abun, kemudian Nabi kan aturidina antanduri atau hibina antanduri ya Humaira, ya Humaira, apakah kau ingin melihat wahai Humaira? Nah, tapi Nabi menyebut Humaira. Lah Humaira itu dalam bahasa Arab itu apa? Dimaknai adalah kalau untuk menyebut orang itu kan ada, kalau bahasa kita ada orang sawo mateng, kulitnya sawo mateng, kuning langsat, ya. Ada macam-macam. Jadi sifat umum bukan menyifati tentang bibirnya warnanya merah atau pipi merah. Tidak, bukan itu. Humaira itu adalah menyebut orang yang kulitnya bukan kulit hitam, tapi kalau disebut baydo tidak disebut putih dalam bahasa Arab, sebab putih itu ada kesan baros belang. Jadi tidak sebut putih, tapi Humaira itu adalah bahasa Nabi. Itu bahasa Nabi untuk istri Aisyah. Dan kita tidak perlu mengembangkan makna ini menjadi kemerah-merahan ini itu. Dia hati-hati, jangan itu. Ini nasihat. Jika mendengar silahkan dengar. Ada syairnya. Nah ini mungkin yang membuat atau ingin mengembangkan lagu ini, coba syairnya dikubah ya, agar kita hadirkan sifat-sifat istimewa dari Sayyidah Aisyah. Selain dia bersifat jasad, apa Sayyidah Aisyah punya kelebihan? Cerdas. Sampai dia mujtahidah, termasuk minal muktsirin min riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak beratkan hadis. Cerdas, pandai, tangkap, penuh kasih, tegas tapi sejuk wajahnya. Nabi Sayyidah Aisyah. Jangan difati dengan sifat, mohon maaf saya tidak tega membacanya. Ada di bait yang pertama ini. Barisan pertama itu mulia indah, kemudian bisa diganti setelahnya. Mulia indah, kemudian berseri, boleh, masih wajar. Tapi itu mulia indah, ada tengah-tengahnya, digantilah dengan mungkin sejuk, wajahnya sejuk. Bisa jadi semacam itu. Kemudian ada bait yang bait pertama, baris kedua, kami pun tidak bisa membacanya, karena saya tidak bisa membaca semacam itu. Bisa diganti itu misalnya dengan mungkin
sifatnya ditonjolkan cerdas, pandai, dan penuh kasih sayang, bisa saja diganti seperti itu. Bukan menyifati wajah, saya tidak bisa membacanya. Baris yang kedua dari bait yang pertama, cerdas pandai, penuh kasih sayang, dan penuh kasih sayang bisa, atau diganti dengan pokoknya coba yang punya. Kemudian yang terakhir, bukan ini bait pertama, bait kedua ya. Bila marah Nabi kan memanja. Memang Nabi selalu menghibur. Ditambah saat diganti di bawahnya itu bukan dengan itu, menghibur hatinya, bisa dikatakan menghibur hatinya. Nabi selalu kalau Siti Aisyah marah adalah berusaha untuk menghibur hatinya tanpa menghadirkan satu yang ya intinya untuk menjaga jangan sampai kita punya bayangan-bayangan yang kurang pantas kepada ibunda kita. Adapun baginda Nabi pernah minum di bekas gelasnya Sayyidah Aisyah, mungkin bisa saja bekas gelasnya diganti tanpa harus menyebut bentuk fisiknya. Tapi itu masih enggak. Tapi kalau sudah membentuk warna dan menyifati wajah ini itu, ayo kita hindari. Apalagi jasad yang lainnya, naudzubillah. Kemudian yang selanjutnya ada video klip barangkali yang su'ul adab ya. Dan mungkin niatnya juga baik karena belum mengerti. Sudah syair tentang Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, digambarkan tentang perempuan yang berdandan dan sebagainya, seolah-olah Siti Aisyah itu dan paling tidak pantas itu semuanya. Ini nasihat buat saudara-saudaraku pecinta sholawat. Ayo kita waspada dalam hal-hal yang semacam ini. Itu saja mungkin. Jadi yang membuat lagu dan yang ingin menyebar itu kami yakin husnudon karena rindu agar Siti Aisyah betul-betul jadi suri toladan. Akan tapi saya manusia, saya pun ngomong begini dalam satu jawaban ada yang salah kok kalau ada yang nyari. Dan saya siap untuk menarik diri kalau tobat, saya siap. Tobat bagi saya adalah sesuatu yang harus saya masuki pintu itu, karena orang salah nggak ada lagi kecuali harus tobat. Maka saya pun yakin Anda yang membuat lagu dan menyebarkan lagu itu, Anda adalah orang-orang yang tulus dan ikhlas. Orang-orang yang tulus dan ikhlas, tinggal sekarang sempurnakan, ayo sempurnakan. Kalau Anda buat program sudah baik, ada kekurangannya, sempurnakan program Anda untuk membawa Siti Aisyah jadi suri teladan dan kaum wanita. Ayo kita sempurnakan bait-bait syair yang dibenahi. Kemudian juga jangan sampai memperagakan tentang sahabat-sahabat Nabi, istri Nabi. Ingat itu ibunda kita, ibunda istri baginda Nabi SAW, ummahatul mu'minin. Ini bisa kami sampaikan ya. Semoga Allah memberikan balasan segala kebaikan kepada siapapun yang berniat baik. Kemudian semoga Allah memberikan keinsafan kepada kita, siapapun dari kita yang bersalah kemudian ingin membuat perubahan. Jangan sampai Allah menjadikan kita orang sombong yang tempatnya di dalam kehinaan di neraka. Tawadhu dengan kebenaran, menerima kebenaran, menjauhi kemungkaran, dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad, bersama ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Sayyidah Khadijah al-Kubra, dan istri-istri Nabi yang lainnya. Mereka wanita-wanita mulia, ummahatul mu'minin, ibundanya orang beriman. Jaga lisan kita, jaga pena kita untuk tidak menulis, agar tidak menulis sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang tidak pantas tentang jasad-jasad. Bicara ini saja insyaallah ya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga semuanya yang Allah berikan pada kita, sehingga tidak kita gunakan kecuali untuk yang Allah ridhai.